Terima kasih Bu Ana, terima kasih Bu Ina ya. Jadi kalau kita lihat Bapak sekalian, sudah ada yang pernah tahu story saya sebelumnya? Belum ada ya, makanya saya cerita di sini ya. Sedikit story, sedikit motivasi ya. Jadi kalau kita bilang latar belakang saya arsitek Bapak sekalian, saya pernah jadi yang namanya karyawan. Tahu nggak gajinya karyawan sebagai arsitek berapa? 750.000 sekalian ya. Akhirnya apa? 1 tahun saya bekerja jadi 1 juta, 1,5 juta, 1,100,000 langsung saya tinggal perusahaannya sekalian. Kenapa? Karena bagi kita ya, banyak orang sebelum kita baru tentang bisnis, kita selalu merasa bahwa yang penting kerja itu sudah afdol. Benar enggak? Mungkin buat anak muda 1 juta sudah besar ya, tapi untungnya ya sekalian ya, saya berpikirnya jauh. Kenapa saya berpikirnya jauh? 1 juta jadi 1,100,000. Kalau saya kerja di sana 2 tahun lagi, saya kerja di sana 3 tahun lagi, saya kerja di sana 5 tahun lagi, apa nasib saya? Bener ya? 1 jutanya bisa nggak jadi 2 juta, jadi 3 juta? Nggak bisa. Jadi pada akhirnya apa? Saya berpikir, kenapa nggak saya coba sendiri? Ya. Jadi pertama kali saya bikin kontraktor sendiri, ya, saya arsitek sendiri, saya buka cuma modalnya apa? Sekalian, tahu nggak? Modal saya cuma modal abang. Kenapa modal abang? Saya belajar dari perumahan. Kalau orang mau bikin rumah, DP dulu ke saya. Jadi saya nggak pakai modal sama sekali. Karena kenapa nggak pakai modal sama sekali? Kenapa cari tanpa modal? Kenapa? Karena nggak punya modal. Benar ya? Kalau orang punya modal, dia pasti beli tanah kamu sendiri, betul kan? Karena saya nggak punya modal, akhirnya saya berpikir caranya gimana supaya bisnis dia nggak pakai modal. Benar ya? Saya kerja arsitek sendiri, saya kerja kontraktor sendiri. Pada akhirnya kalau kita bilang ya, itu ya lumayan lah 30, 40, 50 kadang saya bisa dapat ya. Tapi titik itu saya mulai punya problem, menikah segala macam ya. Saya kena kanker Bapak sekalian. Tahu nggak kanker? Iya, kantong kering ya, bukan kanker yang mana, tapi kantong kering. Kenapa kantong kering? Mulai stadium 1 Bapak sekalian. Maksudnya stadium 1 gimana? Belum punya anak, kartu kredit apa itu? Minimum payment terus ya. Sudah over limit semua. Jadi kalau kita pikir, Bapak itu kadang dari kita kebanyakan selalu masih merasa aman, benar nggak? Hidupnya merasa baik-baik saja. Cuma untungnya saya selalu berpikirnya jauh. Belum punya anak sudah minus 1-2 juta. Kebetulan tante saya ngomong, kalau hidup sudah minus 1-2 juta per bulan, tidak cari solusi. Setahun lagi nambah berapa utangnya? 24 juta. Kalau setahun lagi lewat 50 juta, setahun lagi bisa 100 juta, benar nggak? Jadi kadang kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, Anda kalau batuk sedikit, Anda cari solusi, Anda cari obat, benar nggak? Ya. Sekarang kalau keuangannya bermasalah, finansialnya bermasalah, cari solusi nggak? Ya. Enggak, diam aja. Yang di rumah tetap di rumah, ya sudah mau gimana, utang mau gimana, ya? Jadi pada akhirnya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian titik itu, saya ketemu Polife. Dan saya coba lakukan awalnya barengin ya, sambil konvensional, saya sambil sama Polife. Jadi waktu itu mertua juga sempat nanya sama saya, lu tuh gimana sih bagus-bagus arsitek gitu. Bagusnya sih betul ya, arsiteknya juga betul ya. Kok jalankan MLM gitu ya. Terus akhirnya saya cuma ngomong begini, dulu saya cuma berpikir, kalau nanti saya sukses di MLM, saya sukses di Polife, saya punya modal lebih, saya mau kerja arsitek, tapi saya tidak mau jadi arsiteknya. Jadi owner, benar ya? Jadi punya biro konsultan, gitu ya. Tapi itu dulu, Bapak sekalian. Yang saya sekarang tidak mau lagi saya jadi biro konsultan. Kenapa? Walaupun saya tidak ngurusin, kalau ada problem siapa yang cari? Saya, benar ya? Sudah enak-enak di Polife, bisnisnya kena kering, benar ya? Jadi kalau ada bangsawan lagi, bangsa taniawan, apa lagi yang mau dicari? Benar ya? Jadi kadang kalau kita lihat Bapak sekalian, yang saya mau cerita, orang kadang melihat ya, orang-orang sukses di depan sini, ini dipikir alien, bukan orang biasa, gitu ya. Berpikirnya seperti itu. Sama seperti saya awal, gitu. Lihat orang-orang sukses di network marketing. Sekarang kalau kita ngomong ya, Bapak Ibu mau nggak 1 juta per bulan? Bapak Ibu mau nggak 200 juta per bulan? Semua orang mau. Tapi kenapa orang nggak mau jalankan? Karena mereka selalu merasa ini alien nih, ya, bukan orang dunia ini, orang-orang sukses ini. Kenapa? Karena mereka selalu cuma melihat di titik mereka sukses, benar ya? Tapi kalau Anda pelajari, Anda pahami bagaimana
dengan mereka di awal, Anda akan tahu sebetulnya mereka sama seperti kita. Orang-orang biasa, pernah kesulitan keuangan, ya, pernah dikejar rentenir, pernah dikejar yang namanya debt collector. Mobil saya pernah dipepet di bawah jalan tol, ya, ditarik sama si debt collector lah ya, gitu ya. Sama nggak? Sama. Kelihatan nggak kalau sekarang? Ya kelihatan, bener nggak? Jadi alien nggak? Enggak. Tapi apa yang membedakan kami dengan orang-orang yang baru mau memulai bisnis ini? Bapak Ibu tahu petani? Petani kalau mau ke sawah, dia bawa pacul, dia kena panas, bener nggak? Ya. Kalau Anda takut panas, apa yang dilakukan? Pakai kayak sunblock, gitu, bener nggak? Sama-sama petani, gitu ya. Kalau Anda mau jadi nelayan, bisa nggak kalau mabuk laut? Baru naik sebentar, bisa nggak? Nggak bisa kan? Jadi kalau Anda mau sukses, Anda harus solusikan apapun problemnya, benar kan? Jadi kalau kita lihat apa yang membedakan kita orang-orang di depan dengan Anda yang duduk di sini, itu cuma masalah mindset. Apa yang membedakan mindsetnya, Bapak sekalian? Banyak orang melihat orang di depan, saya pengen jadi petani, saya pengen jadi nelayan, saya pengen jadi pengusaha, saya mau sukses di MLM, saya mau 100 juta per bulan, saya mau 200 juta per bulan. Cuman yang membedakan, tidak ada actionnya, bener nggak? Cuman pengen aja, kenapa? Tapi kalau saya suruh ke sawah, jorok ada lumpurnya, segala macam ya. Maka akhirnya Anda tidak bisa capai yang dicapai orang-orang ini, benar nggak? Anda ditolak orang 1, 2, 3 aja sudah nyerah, gitu. Gimana mau sukses seperti orang di depan ini, benar nggak? Orang-orang di depan sini ditolak lebih banyak dari Bapak Ibu sekalian. Yang membedakan kita orang-orang di depan adalah di saat Anda di sini berpikir boleh bagus, Anda berpikir boleh ini bisa jadi peluang kehidupan, Anda cuma berpikir bisa. Tapi kok mahal ya? Ini kan Jogja, Pak. Emang apa bedanya Jogja sama yang lain? Kayak bisa nih, tapi sulit gitu ya. Nah, benar nggak? Selalu terpikirnya bisa tapi sulit. Tapi apa yang membedakan dengan orang-orang di depan ini? Walaupun sulit, tapi masih bisa. Benar nggak? Itu yang harus kita pikirkan, Mas sekalian. Kalau Anda dari orang-orang biasa ingin menjadi orang yang luar biasa, pola pikirnya harus ikut orang yang luar biasa. Kenapa orang-orang ini walaupun sulit tapi masih bisa? Mereka mau bisa beli uang susu untuk anaknya. Mereka mau punya uang untuk bayar uang sekolah anaknya. Mereka pengen untuk membahagiakan orang tuanya. Mereka pengen untuk membahagiakan anak istrinya. Itu yang membedakan. Benar nggak? Jadi kalau Bapak Ibu punya keinginan yang sama dengan orang-orang biasa ini, lakukan langkah yang sama dengan orang-orang biasa ini, saya yakin Bapak Ibu pasti akan sukses luar biasa. Benar nggak? Mindset itu penting loh sekalian. Ya, jangan mau hidup yang kalau kita bilang ya, Anda cuma berpikir doang, maka ada orang ngomong apa? NATO. Ya, ngomong doang nggak ada actionnya. Jadi kalau Anda pengen sukses, lakukan yang dilakukan orang-orang sukses. Karena hidup ini pilihan. Apa yang kita pilih? Bapak Ibu tahu nggak antara kerang mutiara sama elang bedanya di mana? Kerang mutiara, kalau yang namanya kerang, dia cari makan, dia cuma maunya santai. Apa yang dia mau? Pokoknya yang penting buka, nanti ada makanan datang gitu ya, dia tutup lagi. Yang penting tunggu aja, nggak usah macam-macam. Jangan ngimpi terlalu tinggi-tinggi, mau kesana sini, capek lah. Duduk di tempat aja, diam aja, bener nggak? Tapi bagaimana dengan elang? Dia mau makan kapan? Dia mau tentuin mau kemana? Dia mau apa? Bebas semaunya dia, bener nggak? Ya. Sekarang kalau kita lihat, Bapak itu pengen jadi yang mana? Mau jadi kerang atau elang? Mau jadi apa? Mau jadi elang? Siapa yang mau jadi elang? Semua orang bilang mau jadi elang. Tapi setiap hari yang dilakukan, kok nggak datang tante jaga toko? Kok nggak datang? Nggak bisa absen, nggak bisa cuti, segala macam gitu ya. Jadi pada akhirnya apa? Cuman diam di tempat, bener nggak? Nunggu gaji tiap bulan, nunggu akhir bulan terima gaji. Suruh bergerak, suruh ada peluang bisnis, jangan. Nanti malah uangnya hilang, uangnya habis. Ini sudah sulit-sulit ini ya.
Kalau kita ngomong pada hati, kalau kita bilang apa? Makanya diam di tempat, Anda tidak kemana-mana, benar nggak? Ya. Pengen jadi elang, tiap hari kerjanya cuma nunggu, ya tiap bulan kerjanya cuma terima gaji, nggak mau cari peluang lebih, nggak mau usaha lebih, nggak mau berbuat lebih. Gimana mau hidupnya seperti elang? Benar nggak? Ya. Kalau Anda pengen seperti elang, terbanglah yang tinggi, bikin impian yang tinggi, bikin cita-cita yang tinggi, bikin motivasi yang tinggi, benar nggak? Melihat orang-orang di depan, jangan pernah takut. Mereka orang biasa, mereka bisa sukses. Anda orang biasa, Anda juga bisa sukses. Benar ya? Cuma yang pasti paling penting, di saat Anda menemui kesulitan, di saat Anda menemui masalah, menjalankan bisnis ini, jangan pernah menyerah. Walaupun sulit, tapi pasti bisa. Benar ya? Oke, sekali lagi ya kita ulang ya. Jadi saat Bapak Ibu menemui kesulitan apapun, menemui hambatan apapun di bisnis ini, pikirkan dalam hati kita. Walaupun sulit, tapi pasti bisa. Benar ya?